Guys, masih ingat kan dengan aksi-aksi Jackie Chan di sequel pertama Police Story? Terlepas dari pertarungannya yang selalu epik dan kadang konyol, semua itu pun dilakukan tanpa bantuan stuntman, apalagi bantuan CGI yang bisa bikin bocah nebeng di seekor naga. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan melanjutkan kisah dari kehebatan seorang Chen Kakui dalam sequel kedua dari film Police Story yang rilis di tahun 1988. Buat yang mau nonton sequel pertama, link ada di deskripsi ya. Meskipun terbilang film jadul, kualitas dan aksi di film ini tak kalah seru dari seri sebelumnya. Karena untuk kali ini Kakui akan disibukkan oleh kelompok kriminal yang doyan ngoprek bom. Baiklah, sebelum keburu maghrib kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari marahnya atasan polisi terhadap aksi Chen Kakui ketika menangkap penjahat di Police Story sebelumnya. Karena bukan perkampungan kumuh saja yang luluh lantak, sebuah mall pun rusak parah saat Kakui menangkap ketua gembong narkoboy yang bernama Cutu. Kejadian itu pun membuat kepolisian lombok banyak untuk ganti rugi. Dan hingga pada akhirnya, si atasan menurunkan pangkat Kakui menjadi polisi lalu lintas. Meskipun bikin nyesek, mulai sekarang Kakui akan membiasakan diri mengatur lalu lintas di tengah banyaknya pemotor emak-emak yang suka belok ke kiri tapi lampu sen ke kanan. Dan inilah Amei, pacar Kakui yang masih setia menemani sejak Police Story pertama. Ia pun terlihat antusias saat menemani Kakui, meskipun gaji si pacar tak lagi indah seperti dulu. Lalu tiba-tiba datanglah pengacara andalan Cutu sambil mengumumkan bahwa ia telah berhasil membebaskan bosnya dari penjara. Alasannya sih karena Cutu sedang sakit dan sebentar lagi koin. Jadi biang narkoboy ini mendapatkan pengampunan dari pengadilan. Kemudian si pengacara bernama John ini menyuruh Kakui untuk berhati-hati karena Cutu akan menuntut balas atas perbuatan Kakui yang telah memenjarakannya. Terlihat Kakui pun khawatir jika sampai ancaman tersebut menimpa kepada Amei seperti sebelumnya. Ketika malam datang, Kakui mengantar Amei pulang setelah menghabiskan waktu di pasar malam. Ketakutan Kakui akhirnya terjadi saat John berhasil membuntuti dan mengetahui rumah Amei. Kakui pun menyuruh Amei pergi ke atas ketika John memberikan ancaman. Lalu John berkata bahwa Amei bakalan gosong jika ia bakar kontrakan ini. Akibat salah sasaran, Kakui pun kuyumut bersimbah air kobokan. Dan karena ancaman si John tadi, Kakui semakin khawatir dengan keselamatan Amei. Ia pun menyuruh Amei untuk pindah dari kontrakan sementara waktu. Melihat kekhawatiran pacarnya, Amei pun berencana untuk pindah dulu ke rumah bibinya. Singkat cerita, Amei tiba di apartemen si bibi dengan mengendarai leluhur NMAX. Namun tanpa ia sadari, John berhasil membuntuti Amei lagi. Sebelum mengganggu Amei, John menyuruh anak buahnya menunggu di sebuah kafe di seberang toko paralon. Lalu John menyalahkan Amei yang mau-maunya pacaran dengan seorang polisi. Karena bukan cuma Kakui yang akan ia balas, John pun tidak segan-segan akan melempar Amei dari loteng apartemen. Selang beberapa saat, si bibi memanggil Kakui setelah Amei dihajar oleh John. Terlihat Kakui pun emosi parah melihat Amei bonyok seperti habis tawuran. Dan ketika mendengar John berada di sebuah kafe, Kakui bergegas untuk menuntut balas. Saat didatangi Kakui, John dengan santuinya berkata bahwa sebenarnya ia belum puas menghajar Amei. Kakui tidak menyangka jika pembalasannya malah bikin usaha orang berantakan.
Hingga Kakui pun kembali kena semprot atasannya yang bernama Raymond. Lalu Kakui menjelaskan bahwa kekacauan tersebut adalah buntut dari bebasnya Cutu dari penjara. Namun karena Raymond tetap menyalahkannya, Kakui memutuskan untuk keluar dari kepolisian. Melihat John ngamuk di kantor polisi, Kakui semakin emosi apalagi saat mendengar John akan menuntutnya. Lalu para polisi lain berniat untuk membantu Kakui memberi pelajaran kepada si paling tahu hukum ini. Setelah menghajar John sampai mirip jemuran, Kakui pun berencana untuk healing bersama Amei. Singkat waktu, Kakui mengajak Amei jalan-jalan romantis seperti di film Titanic. Di tengah kebersamaan mereka, Kakui sadar bahwa pekerjaannya hanya akan membuat Amei dekat dengan masalah saja. Lalu Kakui menyebutkan jika saat ini dirinya sudah tidak lagi bekerja dengan polisi. Amei senang dong, apalagi saat Kakui mengajaknya liburan ke Pulau Bali. Singkat cerita, mereka membeli paket liburan ke Bali selama 1 minggu. Kakui pun berharap liburan ini bisa mengobati Amei yang kemarin selalu diganggu oleh John. Lalu tiba-tiba Kakui mendapat kabar dari rekannya yang sedang berpatroli, di mana sebuah mal baru saja mendapatkan telepon berupa ancaman bom. Kemudian Kakui langsung mendatangi para polisi yang sudah berada di dalam mal. Akan tetapi, mereka bingung karena menurut pengelola mal, teror bom itu cuma prank dari orang gabut saja. Namun bagi Kakui, ia tak mau ambil resiko apalagi mal sedang dipenuhi pengunjung. Lalu ia mengajak para polisi untuk mengevakuasi orang-orang apapun resikonya. Saat semua pengunjung pada keluar, pihak mal protes karena polisi terpengaruh peneror abal-abal. Kemudian Raymond menyalahkan kelakuan Kakui yang sudah menyalakan alarm. Padahal seharusnya Kakui menghubungi tim penjinak bom terlebih dulu. Tak lama kemudian, senior Kakui bernama Bill meminta mereka keluar karena penjinak bom sebentar lagi akan datang. Andai saja Kakui tidak menyalakan alarm, mungkin emak-emak yang sedang berburu diskon hancur berkeping-keping. Di keesokan harinya, para petinggi perusahaan menggelar rapat setelah salah satu mal mereka meledak. Lalu tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan dari seseorang yang mengaku pelaku peledakan. Orang itu pun meminta duit yang besar jika tidak mau ada bom lagi di perusahaan mereka. Singkat cerita, markas besar polisi telah mendapatkan laporan tentang teror bom itu. Lalu para petinggi polisi meminta Raymond untuk menangani kasus tersebut. Bill dan Raymond pun terlihat bingung, karena penangkapan Cutu saja jelas-jelas berkat usaha Kakui. Mereka pun merasa kasus ini harusnya ditangani juga oleh Kakui. Lalu mereka berniat untuk membujuk Kakui agar mau bergabung lagi dengan kepolisian. Di keesokan harinya, Kakui dan Amei terlihat happy karena akan terbang menuju Indonesia. Mereka pun sudah tidak sabar ingin cepat berenang sambil menenteng kelapa muda di Pulau Dewata. Tapi tiba-tiba Kakui dipanggil pihak bandara untuk segera turun. Alasannya sih karena paspornya bermasalah. Akan tetapi, semua itu cuma akal-akalan Bill dan Raymond agar Kakui tidak jadi pergi. Terlihat Kakui pun kesal dengan kelakuan para seniornya. Lalu dengan watadosnya Bill meminta saran bagaimana cara menangkap si peneror yang meminta duit tebusan. Kakui pun menyuruh mereka untuk mencari tahu dulu siapa penjual bahan peledaknya. Karena dengan cara tersebut, mereka akan mudah mengetahui pelaku teror itu. Mendengar strategi dari Kakui, Raymond dan Bill semakin berharap Kakui akan menangani kasus ini. Kemudian mereka mengulur waktu agar Kakui ketinggalan pesawat. Setelah Kakui benar-benar ketinggalan pesawat, ia pun terpaksa menangani kasus teror bom itu. Di keesokan harinya, Kakui dan Bill akan memasang alat penyadap di kantor si pengusaha yang sedang diteror.
Kepolisian pun berharap mereka mendapatkan petunjuk siapa pelaku peneroran itu. Lalu dengan sembunyi-sembunyi, Kakui pun menyelinap masuk ke dalam ruang rapat. Setelah misi pertama berhasil dilakukan, mereka pun buru-buru pergi sebelum ketahuan. Sekembalinya di kantor polisi, Kakui kaget saat melihat Ame dengan setelan belangsak sedang menunggunya. Ame pun meluapkan kemarahannya atas kelakuan Kakui. Ia pun merasa malu karena dideportasi pemerintah Indonesia hingga menjadi viral. Ame, 你冇拉住我袋啊！你行開啊！我同你講嘅嘢已經講。你行開啊！走開啊！ Di keesokan harinya, kemarahan Ame masih belum berhasil dijinakan oleh Kakui. Terlebih karena bukan untuk pertama kalinya, Kakui lebih mementingkan pekerjaannya. Untuk kesekian kalinya, John meneror pasangan awet Rajet dan Rumit ini. Dikira bakalan tewas tertembak, ternyata senjata John cuma pistol berpeluru tinta. Akan tetapi kelakuan John benar-benar membuat Kakui emosi. Setelah memberikan ampun kepada John, Kakui menemui Ame yang sudah terlihat lelah dengan kejadian seperti ini. Ame pun tak habis pikir, bagaimana jika tembakan tadi berasal dari pistol beneran. Ame yang semakin ketakutan pun merasa, mungkin inilah waktunya mereka untuk berpisah. Di hari berikutnya, Bill mengenalkan Kakui dengan tim Buraong yang sudah biasa menyelidiki dan menjadi mata-mata setiap misi kepolisian. Bill pun berharap bantuan dari mereka bisa mempermudah untuk menangkap pelaku teror bom. Selang beberapa saat, kepolisian masih anteng menunggu alat penyadap mendapatkan informasi. Lalu tiba-tiba mereka mendengar jika si peneror kembali menghubungi korbannya. Lalu Kakui segera melacak keberadaannya melalui alat yang gak canggih-canggih amat. Saat lokasi berhasil ditemukan, Kakui memerintahkan polisi di TKP untuk menangkap orang yang berada di telepon umum. Setelah misi penyergapan gagal, Kakui mendapatkan telepon dari rekannya bahwa ia menemukan seseorang yang dicurigai sebagai pengedar bahan peledak. Singkat cerita, Kakui menyamar menjadi seorang nelayan yang akan membeli bahan peledak. Lalu tanpa basa-basi, Kakui menghampiri si target yang bernama Fei. Melihat gelagat dan pakaian Kakui, Fei tidak percaya dengan semua perkataan orang tak dikenal ini. Lalu ia buru-buru memanggil polisi dengan menuduh Kakui sebagai pengedar narkoboy. A few moments later.
Untung saja, Kakui berhasil membalikan keadaan sebelum penyamarannya ketahuan. Selang beberapa saat, Fei membawa kelenjar sewaan bertarif subsidi ke rumahnya. Mereka pun sudah tidak sabar untuk segera bermain karambol semalam suntuk. Ketika Fei sudah tak berdaya, Kakui yang masih menyamar marah karena sudah dikerjain Fei. Lalu ia melanjutkan niatannya untuk membeli bahan peledak. Saat bahan peledak sudah ditemukan, Kakui pun dengan mudah menangkap Fei. Di hari berikutnya, tim Buraung menginterogasi Fei dengan cara halus untuk mencari tahu kepada siapa saja ia menjual bom dalam jumlah yang banyak. Tapi karena Fei tetap bungkam, 3 cewek jagoan ini menggunakan cara barbar. 未見過你打人咩？我實顧你班死八婆嘅。我係支槍走火嘅啫。 Selain menjual kepada para nelayan, Fei akhirnya mengaku bahwa ia pernah menjual bahan peledak kepada seorang penjahat yang berjuluk si beruang. Dan tanpa berlama-lama, tim Buraung bergerak dan berhasil menemukan si beruang. 我經上一架的士，向工業區方向行駛，已經落咗車，轉入日星街。 有冇俾人跟啊？我就冇啦。 Setelah menemukan markas komplotan si beruang, Kakui dan tim Buraung melakukan pengintaian. Dan ketika malam datang, mereka melihat jika komplotan si beruang meninggalkan markas. Kemudian Kakui meminta yang lain untuk membuntuti mobil tersebut. Sementara ia dan satu rekannya akan mencari petunjuk dengan menggeledah markas para penjahat itu. Saat menemukan seseorang, Kakui menanyakan tentang siapa sebenarnya mereka. Akan tetapi, orang yang ia temukan ternyata tuli dan bisu. Karena sulit diajak komunikasi, Kakui meminta temannya untuk menginterogasi orang ini. Lalu Kakui penasaran dengan banyaknya perabotan elektronik dan mainan RC di tempat ini. Sial sekali, satu-satunya orang dari komplotan si beruang berhasil kabur. Parahnya lagi, anak buah Kakui yang membuntuti mobil si beruang tadi malah kehilangan jejak. Di keesokan harinya, si bos lagi-lagi dihubungi oleh kelompok peneror. Di mana kali ini, mereka sudah tahu bahwa si bos telah lapor polisi. Dari obrolan tersebut, kita bisa tahu bahwa kelompok si beruang adalah pelaku peneroran. Kemudian mereka meminta agar si bos memberikan $20 juta secepatnya. Karena kalau tidak, mereka akan meledakkan banyak properti milik si bos. Ancaman itu pun didengar oleh pihak kepolisian. Tapi sialnya, alat mereka kurang canggih untuk bisa melacak panggilan dari HP tersebut. Di sisi lain, Fei yang sudah dibebaskan ditemui oleh si beruang. Para penjahat ini pun sudah menduga, gara-gara Fei lah para polisi bisa menemukan mereka. Dan kali ini, mereka akan menjadikan Fei sebagai alat untuk meneror kantor polisi. Di waktu yang sama, asisten si bos mendapatkan parsel dari seseorang yang mengaku pengagum rahasianya. Saat mereka menuju kantor polisi, Bill mendapat panggilan bahwa Ame menunggu Kakui di luar. Kemudian Kakui langsung menemui Ame yang hanya memberikan sepucuk surat. Bye-bye. Setelah Ame pergi, komplotan si beruang yang sudah di depan kantor polisi berniat untuk menculiknya. Saat kantor si bos mendapat teror bom, Fei dengan skoper bom sedang berjalan menuju kantor polisi.
Fei pun akhirnya pecah bersamaan lobi kantor polisi. Di tengah kepanikan, Raymond mendengar kabar bahwa kantor si bos pun mendapatkan serangan. Dan di waktu yang sama, Amei dan si Bibi baru saja berbelanja keperluan dapur. Lalu tiba-tiba, mereka berhasil diculik oleh komplotan si beruang. Si Bibi yang panik pun langsung memberitahu Kakui tentang penculikan itu. Akan tetapi, Kakui malah menyangka bahwa Amei telah diculik oleh komplotan Cutu. Kemudian ia bergegas menuju rumah Cutu untuk mencari keberadaan Amei. Selang beberapa saat, kita beralih kepada John yang sedang menagih hutang kepada Cutu yang saat ini lagi sekarat akibat penyakitnya. Dan tanpa mereka sadari, Kakui sudah tiba di depan rumah Cutu. Melihat kemarahan Kakui, Cutu yang sudah jatuh miskin berkata jika ia tidak menculik Amei. Lagian mulai dari sekarang boro-boro mau balas dendam kepada Kakui. Biaya buat pemakamannya saja Cutu masih bingung. Lalu tiba-tiba Kakui mendapatkan pesan dari si beruang, di mana ia menyuruh Kakui untuk segera mendatangi tempatnya. Setelah alamat didapat, Kakui pun langsung bergerak. Tanpa diduga, Kakui pun berhasil ditangkap dan disekap oleh komplotan si beruang. Singkat cerita, si beruang menemukan surat cinta Amei yang belum sempat Kakui baca. Kakui, mungkin sudah ratusan kafe dan tukang seblak yang sudah kita kunjungi untuk berkencan. Tapi makin kesini, kamu semakin mementingkan pekerjaan daripada jalan-jalan dan memotoran denganku. Pekerjaanmu memang berbahaya, tapi sikapmu lah yang membuatku ingin putus denganmu. Dari hati yang dianggurin, Amei. Jadi mutuklah. Setelah sesi pembacaan surat, si beruang meminta Kakui untuk bekerja sama dengan mengambil duit dari si bos. Namun ketika Kakui menolak, bom peletok pun berbicara. Karena Kakui masih menolak, kini giliran Amei yang menjadi sasaran bom peletok yang bisa membuat kulit terbakar itu. Tak tega melihat penderitaan Amei, Kakui pun terpaksa menuruti permintaan mereka. Singkat cerita, Kakui dipasangi bom yang rumit sebelum mengambil duit dari si bos. Apa? Hati-hati Kui. Singkat waktu, si beruang menghubungi pihak si bos bahwa utusan mereka akan segera tiba. Di saat itu pula, kepolisian sedang mengerahkan pasukan untuk melindungi kantor si bos. Akan tetapi mereka heran karena sampai saat ini Kakui belum kelihatan. Disangka lagi pacaran, Bill dan para polisi langsung menuju kantor si bos. Di waktu yang sama, si beruang memberi waktu 10 menit untuk Kakui beraksi. Dan jika sampai Kakui berbuat macam-macam, mereka tidak akan segan-segan meledakannya menggunakan remote jarak jauh. Saat dihadang Bill dan Raymond, Kakui meminta mereka untuk jangan menghalanginya. Di tengah pelarian, Kakui bersandiwara jika ia harus kabur dulu karena para polisi mengejarnya. Kemudian ia menuju terowongan agar bom di tubuhnya tidak bisa menerima sinyal remote. Setelah berhasil melepaskan bom, Kakui membiarkan duit segitu banyak agar ditemukan polisi. Lalu ia langsung tancap otot kaki untuk mengejar komplotan penjahat itu.
Akhirnya, Kakui menemukan mereka yang sedang sibuk mencari dirinya. Dan ketika si beruang pergi, Kakui berusaha untuk melakukan pengejaran dengan bantuan salah satu dari mereka. Setibanya di depan markas si beruang, Kakui bersandiwara lagi seolah dirinya berhasil membawa duit. 喂，架車翻出嚟啦！我都話咗佢唔敢玩嘢㗎啦。 Saat komplotan penjahat kena prank, Kakui bergegas mencari keberadaan Amei. 誒，過嚟鎖我啊！唔好亂嚟，我而家拉你。你自己走先啦！ 家駒你點啊？ 阿爸，阿爸，阿爸。 Dengan meledaknya pabrik petasan, ketiga penjahat yang sudah tewas itu pun gosong segosong-gosongnya. Setelah sempat menyangka Cutu adalah pelaku teror, ternyata semua kekacauan ini adalah ulah dari para penjahat baru. Karena seperti yang kita tahu, Cutu akhirnya berhasil menderita oleh penyakitnya sendiri. Dua kelompok penjahat itu pun membuat Kakui hampir kewalahan di tengah kisah cintanya yang terbilang rumit. Namun yang pasti, perjuangan dan aksi seru Jackie Chan masih saja selalu menghibur. Apalagi film ini memiliki cerita yang ringan tapi dikemas dengan full action plus komedi juga. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.